Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai struktur kepemilikan dan kebijakan dividen pada perusahaan LQ45. Sebelumnya, kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Gator Gumilang, Alkomas, Dironoroma, dan Dwienda. Kemudian, subbahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua hipotesis, yang ketiga metode, yang keempat hasil temuan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Maya. No. Cek. Oke. Masuk nggak suaraku? Ya. Masuk. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Investasi merupakan kegiatan yang umum terjadi di dunia perekonomian. Investasi menjadi salah satu unsur pada pendanaan sebuah perusahaan. Pelaku dari investasi adalah investor. Nah, investor ini akan menginvestasikan sejumlah uangnya ke perusahaan untuk mendapatkan keuangan dari sejumlah uang yang telah diinvestasikan. Keputusan untuk pembayaran dividen merupakan komponen yang mendasar dari kebijakan perusahaan dan menjadi isu penting dalam literatur keuangan. Keputusan ini pelajaran di mana keputusan perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham memiliki tujuan agar dapat mendapatkan kesejahteraan pemegang saham sendiri menurut 2013. Next, Gatra next dulu. Cek. Gat next gat. Pada sebuah perusahaan, manajemen perusahaan memiliki dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih setelah pajak atau yang biasa disebut sebagai earning after tax. Earning after tax yaitu membagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan sebagai laba ditahan. Oleh karena itu, keputusan seperti mengadopsi kebijakan pertumbuhan perusahaan melalui reinvestasi laba atau lebih baik mengalokasikannya untuk pembayaran dividen akan dipengaruhi oleh jenis struktur kepemilikan yang mendominasi perusahaan, menurut Manuel dan Martin 2017. Next. Nah, tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45. Next. Penelitian sebelumnya oleh Ulah dan Hansen 2010 menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan kebijakan dividen memiliki pengaruh yang positif.
Hasil ini mendukung hubungan struktur kepemilikan dan pembayaran dividen secara konsisten. Kemudian penelitian oleh Fried et al. 2016 menjelaskan bahwa jika dilihat dari struktur kepemilikan institusional perusahaan memiliki kecenderungan membayar dividen lebih tinggi. Oleh Ngo et al. 2018 menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial bisa mengurangi tingkat agensi teori. Dan oleh Ulah 2012 menemukan hasil penelitian bahwa dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial akan mengujian dividen karena kecenderungan lebih melakukan laba ditahan. Next, guys. Nah, kami membuat 2 hipotesis dalam penelitian kami. Hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pembagian dividen perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pembagian dividen perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwienda. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada penelitian kami menggunakan sampel dalam penelitian yaitu menggunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, untuk alasan kelompok kami memilih sampel LQ45 karena tingkat likuiditas yang tinggi dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar di Bursa Efek Indonesia, sehingga banyak diminati oleh para investor. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, kami menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang memiliki informasi lengkap terkait dari kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, dan beberapa informasi yang diperlukan pada proses perhitungan. Nah, kemudian setelah kami melakukan teknik purposive sampling ini, kami memperoleh perusahaan sebanyak 36 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Next. Nah, selanjutnya data penelitian. Pada sumber data penelitian ini, kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang termasuk perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Nah, untuk data yang kami peroleh, kami mengambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang didapat dari IDX. Kemudian untuk teknik menganalisis datanya, kelompok kami menggunakan aplikasi olah data SPSS dan metode yang digunakan untuk menganalisis datanya, kami menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Next. Nah, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pada penelitian kami, variabel dependennya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini diproksikan dengan dividen payout ratio dengan rumus DPR sama dengan dividen dibagi laba bersih perusahaan. Next. Untuk selanjutnya, variabel independen. Variabel independen dalam penelitian kami itu ada 2. Yang pertama kepemilikan manajerial, yang kedua kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial menurut Vidanti dan Handayani didefinisikan sebagai besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, baik itu direksi maupun komisaris yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pengukuran variabel ini dengan menjumlahkan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen pada akhir tahun dibagi dengan jumlah saham di perusahaan yang beredar di pasar. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu kepemilikan institusional. Menurut Nabila, kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan saham yang diukur dengan persentase dan dimiliki oleh institusi pada periode akhir tahun. Nah,
Manuel dan Martin, kepemilikan institusional itu mengacu pada jumlah saham yang dimiliki institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun. Next. Nah, selanjutnya hasil temuan. Pada tabel 1 kami menganalisis statistik deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sih gambaran tentang perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengenai nilai rata-ratanya, maksimalnya, minimumnya, median dalam pengujian. Nah, pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai DPR sebesar 0,2314 atau 23,14%, yang berarti bahwa pembayaran dividen perusahaan LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun observasi 2016 sampai 2018 itu sebesar 23,14% dengan nilai minimum 0,00% dan nilai maksimum sebesar 139%. Nah, selanjutnya untuk rata-rata nilai MSO dapat dilihat sebesar 0,0196 yang berarti bahwa proporsi kepemilikan saham manajerial itu sebesar 1,96% dengan nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 65%, yang berarti bahwa persebaran proporsi berada di antara 0,00% sampai 65%. Dan yang terakhir, untuk rata-rata nilai ISO sebesar 0,6133 yang berarti bahwa kepemilikan saham institusional sebesar 61,33% dengan nilai minimum 0,00% dan nilai maksimumnya sebesar 174,8%. Yang berarti bahwa di sini persebaran proporsi berada di antara 0,00% sampai 174,8%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alkomah. Baik, pada tabel 2 ini dapat diketahui bahwa nilai kepemilikan saham manajerial atau MSO, maaf itu typo, harusnya MSO, sebesar negatif 0,103 dengan probabilitas signifikansi 0,783. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan pembagian DPR. Atau dapat dikatakan bahwa semakin kecil atau semakin atau semakin kecil tingkat nilai MO, maka akan semakin besar tingkat DPR. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan OLAH 2012 yang menyebutkan bahwa tingkat manajerial akan mengurangi tingkat pembagian manajerial atau MSO memiliki pengaruh negatif terhadap pembagian DPR. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemilikan saham institusional atau ISO. Nah, pada kepemilikan saham institusional ini didapat nilai 0,028 dan probabilitas signifikansi 0,090. Dapat diartikan bahwa kepemilikan saham
institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan DPR. Nah, hal ini dapat diambil 0,703 dengan signifikansi 0,090. Berarti bahwa kemudian selanjutnya pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap kebijakan DPR. DPR terima dan berdasarkan signifikansi diperoleh hasil bahwa pengaruh variabel kepemilikan saham institusional tidak signifikan terhadap kebijakan payout ratio. Kemudian pada model summary-nya diperoleh nilai R-square 0,22 dan nilai adjusted R-square-nya 0,08. Hal ini berarti bahwa pengujian tersebut adalah 0,08 atau menyatakan bahwa sebanyak 8% variabel dependen kebijakan dividen yang dijelaskan, yaitu institutional ownership dan ownership mewakili terhadap kebijakan pembagian DPR sebesar 8%. Kemudian sisanya sebesar 92% di luar model. Hal ini mungkin disebabkan karena model yang dipilih terlalu sedikit atau kurang lengkap. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Gatra. Selanjutnya kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis data pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan L45 yang terdaftar BI periode 2016 sampai 2018, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Sesuai dengan tabel kedua, diketahui bahwa nilai kepemilikan saham manajerial sebesar min 0,103 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,783. Hal ini berarti bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Atau dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai MSO, maka semakin kecil dan semakin menurunkan tingkat pembagian dividen atau semakin menurunkan tingkat pembagian dividen. Begitu pula sebaliknya. Jadi alasan kami kenapa hal tersebut dapat terjadi karena manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham akan cenderung mementingkan keuntungan pribadi dibanding dengan kepentingan luar perusahaan. Hal ini karena keikutsertaan manajerial sebagai pemegang saham sehingga mereka cenderung memiliki perilaku oportunistik sehingga dividen diberikan ke pemegang saham rendah. Terus kesimpulan yang kedua, kepemilikan saham institusional atau ISO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Sesuai dengan tabel 2, kepemilikan saham institusion memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,02 dan nilai probabilitas signifikan 0,090 yang dapat diartikan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan DPR. Yang diartikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham institusional, maka semakin besar pula dividen yang dibayarkan. Kemudian
alasan kami kenapa hal ini karena proporsi kepemilikan saham institusional yang besar memberikan pengawasan terhadap kinerja manajer dan sebagai pengendali dari luar tentang kebijakan dividen perusahaan itu sendiri. Kemudian saran, berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran yang mungkin dapat dijadikan masukan. Yang pertama, bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada saham dan berharap imbal hasil berupa dividen, harus bijak dalam memutuskan pendanaan di suatu perusahaan. Hendaknya memperhatikan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, yang artinya semakin besar proporsi kepemilikan saham institusional, maka semakin cenderung besar pula dividen yang dibayarkan. Kemudian saran yang kedua, bagi penelitian selanjutnya dengan toleransi sejenis, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan variabel independen lainnya seperti profitabilitas, likuiditas, size growth, dan lain-lain. Kemudian saran yang ketiga, penggunaan jumlah sampel yang lebih luas serta memperpanjang periode pengamatan mampu memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan akan memberikan hasil yang lebih valid lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya, silahkan, ada pertanyaan. Yang lain? Yang lain? Ada tanggapan, pertanyaan, masukan? Ya, seperti biasa. Kalau dari saya ya, sebenarnya menurut saya sih temanya udah sering dibahas ya. Jadi untuk tema-tema yang udah sering dibahas, kalian harus mencari sudut pandang baru atau menambahkan sesuatu yang baru gitu. Misal, penggunaan teori untuk menjelaskan hipotesisnya. Tadi kan di terakhir Gatra menjelaskan bahwa ada perilaku oportunistik kan dari pemegang sahamnya, baik itu pada saat pemegang sahamnya adalah manajerial maupun pada saat pemegang sahamnya adalah institusional. Mereka akan bertindak oportunistik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, terutama yang berhubungan dengan pembagian dividen. Nah, di sini kan kalau saya baca-baca ini kan juga belum ada konteks teorinya itu apa. Sebenarnya itu bisa kalian tambahkan menggunakan teori yang sudah pernah kita bahas di artikel sebelumnya. Teori yang membahas mengenai artikel yang sama. Jadi perilaku pemegang saham mayoritas terhadap pembagian dividen. Kan udah pernah kita bahas. Lebih tepatnya di artikel yang mengenai saving bank dan investment bank. Yang konteksnya di Norwegia atau mana. Itu kan juga sama bahwa saving bank dan commercial bank itu bank yang secara struktur kepemilikan itu berbeda. Kemudian coba diamati apakah ada perbedaan perilaku pembagian dividen, apakah ada perbedaan perilaku pengambilan keputusan yang oportunistik dan lain-lain.
Nah, kalau kita ingat di dalam artikel itu dijelaskan menggunakan teori yang namanya substitute teori dan satunya saya lupa itu apa. Tapi intinya kan teori itu sebenarnya menjelaskan hal yang sama dengan perilaku oportunistik. Bahwa teori yang satu ngomong kalau seseorang itu diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi benefitnya secara langsung, maka dia akan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu teori yang A. Teori yang B kan sebaliknya. Kalau seseorang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan yang bisa menguntungkan dirinya sendiri tapi merugikan orang lain, maka orang ini akan mencoba meminimalisir konflik dengan cara mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, gitu kan. Nah, itu kan ada teorinya tuh, substitute teori dan apa satunya saya lupa. Nah, itu bisa diganti. Ya, bisa diganti. Intinya di sini kan hipotesis 1 dan 2 yang dibuat di kelompok 6 kan semuanya perilaku oportunistik kan. Kalau pemilikan manajerial, kalau ada kepemilikan manajerial, maka dividen yang dibagi akan lebih sedikit. Karena kesejahteraan kesejahteraan manajerial itu salah satu faktornya adalah dari free cash flow yang tersedia di perusahaan atau arus kas bersih atau cadangan kas yang tersedia di perusahaan. Maka dia sebisa mungkin akan berusaha mengurangi pembagian dividen. Nah, itu perilaku opportunistic managerial ownership. Sedangkan perilaku oportunistiknya institutional ownership adalah ya karena investor institusi ini bukan internal perusahaan, maka satu-satunya hal yang bisa mempengaruhi kesejahteraan dia adalah dividen. Maka kalau saya adalah institutional ownership, saya adalah institutional investor dan saya punya hak untuk menentukan pembagian dividen, ya maka saya akan bagi dividen gitu. Ya. Nah, menariknya teori tersebut apa? Menariknya dua teori di saving bank dan commercial bank itu, dua teori itu bisa saling menggantikan. Ya, misal H1 dan H2 yang dibuat di kelompoknya Gatra kan semuanya mengacu ke perilaku oportunistik kan. Ya. Nah, kalau misal nanti tidak terbukti, berarti penjelasan kenapa perilaku oportunistik itu tidak terbukti bisa dijelaskan menggunakan teori satunya yang ada di saving bank dan commercial bank. Misal tandanya yang H1 itu kan harusnya negatif, ternyata tandanya positif, misal. Nah, nanti penjelasannya kenapa hasilnya positif berarti bisa dijelaskan menggunakan teori yang ada di saving bank dan commercial bank itu. Ternyata pada saat seseorang itu diberikan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tapi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ternyata orang ini lebih mementingkan kepentingan orang lain seperti yang dijelaskan oleh teori bla 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 yang ada di artikel ini gitu. Ya. Jadi nanti coba kelompok 6 dibaca lagi artikelnya yang saving bank dan commercial bank itu, nah silakan ditambahkan teori tersebut. Ya, jadi supaya ada pembedanya. Kalau cuma agensi teori aja itu masih terlalu luas. Ya. Kalau cuma struktur kepemilikan itu dibahas dari sudut pandang keagenan itu masih terlalu luas atau terlalu biasa. Bahwa pembagian dividen itu mengurangi konflik keagenan dan lain-lain masih udah terlalu umum ya. Udah terlalu umum. Kalau misal kalian maju skripsi, ujian skripsi, variabelnya ini, tapi teori yang kalian jabarkan itu teori yang baru misal, itu akan menjadi nilai tambah. Ya, nilai tambah. Jadi nggak cuma teorinya apa atau dasarnya apa, dasarnya keagenan. Terlalu biasa gitu kalau keagenan doang. Gitu ya. Baik, Pak. Kemudian Iya, Pak. karena sekali lagi karena ini temanya biasa maka saya usulkan saya berikan usulan supaya setidaknya ada penambahan metode ya, metode.
Nanti ada argumen nih, ya kalau misal H1-nya bunyi, H1, H2-nya kan ngomong kepemilikan manajerial itu mempengaruhi pembagian dividen, kepemilikan institusional mempengaruhi pembagian dividen, positif maupun negatif kan gitu. Tapi kan juga bisa muncul argumen yang setuju, contohnya, memangnya eh, misal kalau kepemilikan manajerial itu cuma 5% dari total kepemilikan yang ada di perusahaan, memang tetap akan membagi atau mengurangi pembagian dividen. Misal kayak gitu. Dari 100% kepemilikan, manajer itu cuma punya saham itu sekitar katakanlah 5%. Yang lainnya itu dimiliki oleh publik atau pihak eksternal. Apa tetap akan mengurangi pembagian dividennya? Nah, itu kan masih bisa muncul perdebatan seperti itu. Perdebatan antara pemilik saham minoritas dan mayoritas. Ya. Bisa jadi nih, kepemilikan manajerial ini di dalam perusahaan-perusahaan tertentu itu sifatnya cuma pemilik saham minoritas. Yang nanti suaranya bisa terdominasi oleh pemilik saham mayoritas yang punya kepentingan yang lain. Ya kan? Bisa seperti itu kan? Kalau H1 ini kan, H1 yang kalian tampilkan tadi, misal H1 dan H2 itu kan belum mempertimbangkan berapa persen kepemilikan itu bisa mempengaruhi. Ya, seakan-akan misal yang penting ada kepemilikan manajerial aja, mau 1%, mau setengah persen kepemilikan, mau 10%, itu akan perusahaan akan pasti mengurangi bagian dividen. Nah, supaya bantahan tersebut atau argumen tersebut nanti bisa dipatahkan, maka nanti saya minta untuk beri tambahan analisis, nggak perlu dijadikan hipotesis, nggak apa-apa, tambahan analisis untuk H1 dan H2-nya, untuk variabel kepemilikan manajerial dan institusionalnya. Gimana ya? Dibuat variabel dummy. Ya, variabel dummy. Variabel dummy, misal manajerial bernilai 1 apabila kepemilikan manajerial ini adalah pemilik mayoritas di perusahaan. Jadi perusahaan A, misal kalian cek kepemilikan manajerialnya berapa persen di sampel kalian, kan? Oh ternyata di perusahaan A kepemilikan manajerialnya ini masuk ke pemilik saham mayoritas. Ya, maka saya beri nilai 1. Kalau perusahaan B kepemilikan sahamnya itu kepemilikan saham minoritas, jumlahnya sedikit, maka dikasih nilai 0. Begitu juga yang institusional. Bernilai 1 apabila pemilik mayoritas di perusahaan tersebut adalah institusi dan bernilai 0 apabila bukan institusi. Ya. Nah, nanti di uji regresi lagi, kemudian kalian bisa menambahkan temuan bahwa ada perbedaan perilaku nih. Jadi perilaku pembagian dividen oleh kepemilikan manajerial itu ternyata nggak selamanya konsisten. Tergantung pemilik manajerial itu mayoritas atau minoritas di dalam struktur kepemilikan. Atau tergantung kepemilikan institusional itu mayoritas atau minoritas dalam struktur kepemilikan. Gitu, paham nggak maksudnya? Iya, Pak. Gitu ya. Supaya lebih menarik nanti temuannya. Jadi dibikin tambahi proksi kepemilikan manajerial dan institusional yang diukur menggunakan dummy. Karena kan yang proksi awal kalian itu kan cuma data rasio kan, berapa persen kepemilikan saham minoritas, kepemilikan manajerial maupun institusional. Kemudian Pak. ya, gimana? Mau tanya yang apa? Yang dummy tadi masih belum begitu paham. Itu dummy-nya itu berarti yang apa? Yang manajerial itu sendiri, terus yang
institusional itu sendiri berarti Pak? Iya, sendiri-sendiri lagi tetap. Oh iya ya. Makasih Pak. Ya. Jadi ada 4 proxy, ada pemilikan manajerial ada 2 proxy, kepemilikan institusional ada 2 proxy gitu ya. Kemudian satu lagi saya tambahkan, khususnya di H1 kepemilikan manajerial. Ini tadi sampelnya ada berapa? Ada 36. 36. 36. Iya, Pak. 36 itu per tahunnya atau semuanya observasinya? Kan LQ45 cuma 45. Itu 36 perusahaannya. 36 perusahaan 2 tahun, 3 tahun. Berarti 36 kali 3. Iya. Iya. Oh iya, berarti yang eh, yang 9 kenapa dikeluarkan? Karena LQ45 ada 45. Soalnya apa? Ya, kan nggak nyantumin itu apa? Nggak nyantumin daftar pemilik sahamnya. Terus ada beberapa datanya yang entah emang nggak ada atau kita yang belum nemu. Pas kita nyari itu nggak ada, jadi nggak dimasukin. Terus selama 2016-2018 ada yang keluar masuk nggak? Dari LQ45? Maksudnya, oh ini baru ada di 2017 nih, atau 2016 ada, terus dicek 2017-18 sudah ada nggak? Perusahaannya Pak maksudnya. Apa itu? Siapa yang nyanyi? Perusahaannya Pak maksudnya. Yang masuk keluar LQ45-nya. Iya. Kalau itu kayaknya kita belum itu sih Pak, belum kepikiran buat belum ngecek kita Pak. Jadi kita pakai yang misal kayak tahun 2018 misal. Nah, kita nyari daftar perusahaan yang termasuk LQ45. Nah, kita pikir itu tuh Sama semua? tahun-tahun iya sama semua. Oh iya, berarti nanti dicek. Jadi kita belum Mulainya, ngeceknya dari LQ45 tahun 2016. Ya, 2016, dicek dulu 45 perusahaan. Kemudian sambil lihat daftar LQ45 dari 2016 ke 2018, nanti bisa jadi ada perubahan nih. Ya, yang 45 awal yang diidentifikasi tahun 2016 bisa jadi di tahun 2017 ada yang keluar. Ya kan? Ada yang keluar terus diganti perusahaan lain. Ya. Bisa jadi ada seperti itu. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, maka misal perusahaan A di tahun 2016 ada di LQ45. Di tahun 2017-18 perusahaan A keluar dari LQ45. Maka perusahaan A ini jangan dihilangkan. Perusahaan A tetap digunakan. Cuma ya, data 2016-2017-18-nya nanti di NA kan, not available kan, karena dia keluar dari LQ45. Atau sebaliknya, ya, datanya tetap dimasukkan semua dari 2016, 17, 18. Sehingga dari 2016, 17, 18 jumlah N perusahaannya itu bisa lebih dari 45 walaupun sampelnya perusahaan LQ45. Mudah nggak?
Kenapa bisa 45, lebih dari 45 mudeng nggak? Mudeng, Pak, mudeng. Mudeng ya? Iya, paham, Bang. Karena 2016 kan 45, 2017 yang A keluar tapi ketambahan perusahaan baru itu kan jadi 46 kan selama periode penguatan. Tuh. Jadi gitu ya. Terus apa ya? Oh, Iya. perusahaan-perusahaan ini kan pasti ada yang BUMN nih. LQ45 nih. Ya, Pak. Iya, Pak. Untuk H1 khususnya H1 dan H2 deng, H1 dan H2 tambahi variabel moderasi kepemilikan pemerintah. H1 dan H2. Karena kepemilikan pemerintah tuh punya andil besar terhadap pembagian dividen. Jadi nanti hipotesisnya tambahan 2 ya, jadi 4. H1 itu pengaruh langsung manajerial terhadap dividen. H2 pengaruh langsung institusional terhadap dividen. H3 kepemilikan manajerial terhadap dividen dimoderasi oleh kepemilikan pemerintah. H4 kepemilikan institusional terhadap pembagian dividen dimoderasi oleh kepemilikan pemerintah. Dugaannya, saya kasih dugaan, nanti tinggal dikembangkan aja. Pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap... Pak, mau nanya. Ya? Gimana? Kalau perlu nambahin itu nggak variabel kepemilikan keluarga? Kalau dalam konteks ini kayaknya nggak perlu ya, karena nanti melebar kemana-mana topiknya. Ya, karena ini kan topiknya murni, makanya kalau kalian pakainya teori yang tadi yang saya sebutkan, substitut teori dan satunya itu, maka konteksnya itu murni perilaku oportunistik aja. Nah, perilaku oportunistik itu biasanya muncul dari manajerial dan institusional. Nah, kalau keluarga nanti bikin argumen baru lagi. Ya. Nanti melebar lagi, nggak perlu. Ya. Nah, balik lagi ke H3 misal, kepemilikan pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap dividen itu akan melemah apabila perusahaan itu perusahaan negara. Jadi perilaku oportunistik manajerial itu akan menjadi lebih rendah apabila perusahaan tempat dia bekerja itu adalah perusahaan negara. Karena perusahaan negara itu punya kecenderungan membagi dividen yang lebih banyak. H4-nya, pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap dividen akan lebih kuat apabila dimoderasi oleh perusahaan negara atau kepemilikan institusional. Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pembagian dividen akan lebih kuat apabila dimiliki oleh perusahaan negara. Kayak gitu ya. Nanti variabel struktur kepemilikan negaranya menggunakan dummy 1-0 ya. 1 apabila perusahaannya adalah perusahaan BUMN dan 0 apabila bukan BUMN. Gitu. Yang ditemukan kalau dari tampilan artikel sih secara sekilas rapi ya, udah rapi, daftar pustaka udah rapi, ya, kolom kiri kanannya udah rapi. Cuma ya ini tabelnya ini seperti yang saya bilang kan, tabel itu tolonglah jangan mentahan dari statistik deskriptif, jangan mentahan dari SPSS, jangan mentahan dari alat statistiknya dimodifikasi. Kemudian masih ada X1, X2 ini juga seperti yang saya bilang kemarin harus dihilangkan. Kemudian karena nanti hipotesisnya bertambah H3 dan H4, jangan lupa kerangka pemikiran atau model penelitiannya itu harus ditambahkan ya, disesuaikan ya. Jadi nanti PR-nya kelompok 6 adalah
membaca mengenai variabel moderasi dan cara mengujinya di SPSS itu seperti apa. Gampang kok, gampang itu. Gitu, ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan nggak? Mau nama ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup. Ya. Belum dulu, nanti kalau lewat WA bisa kan, Pak? Ya. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan untuk